Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Alifa, NIM 2409308110025 dari kelas 243B, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Latar belakang: dalam era globalisasi, persaingan tidak hanya terbatas pada teknologi, modal, atau strategi pemasaran, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. SDM memegang peran penting dalam setiap organisasi karena mereka adalah kunci untuk mencapai kinerja maksimal. Manajemen SDM atau MSDM berperan dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, meningkatkan motivasi, dan meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Definisi MSDM. Definisi umum: individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi berfungsi sebagai aset yang harus dilihat dan dikembangkan kemampuannya. Menurut para ahli, menurut Hasibuan 2012, MSDM adalah ilmu dan seni dalam mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien demi tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Menurut Handoko 2014, MSDM adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan SDM untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi. Pentingnya MSDM dalam perusahaan. Pertama, SDM adalah aset paling penting karena mereka adalah penggerak utama segala aktivitas, mulai dari pekerja, pemelihara, produsen, hingga desainer sistem. Kedua, peningkatan kualitas SDM dibutuhkan agar organisasi bisa lebih kompetitif dan mampu menghadapi tantangan eksternal. Ketiga, tanpa SDM yang dapat dimanfaatkan, tujuan organisasi tidak akan pernah tercapai. Keempat, MSDM berperan dalam meningkatkan ketahanan atau resiliensi organisasi baik di tingkat individu, tim, maupun keseluruhan organisasi. Kelima, kualitas SDM sangat memengaruhi kemajuan atau kemunduran suatu organisasi. Fungsi utama MSDM menurut Sofie dan Fitria 2012. Pertama, perencanaan. Menyusun program kepegawaian untuk memenuhi kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien. Kedua, pengorganisasian. Mengatur karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, dan delegasi wewenang melalui bagan organisasi. Ketiga, pengarahan. Memberi arahan kepada karyawan agar bekerja sama secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan perusahaan. Keempat, pengendalian. Mengendalikan karyawan agar mematuhi peraturan dan bekerja sesuai rencana, termasuk mengawasi kehadiran dan kedisiplinan. Tujuan MSDM menurut Chusway 2002, pertama, menyediakan masukan bagi manajemen terkait kebijakan SDM. Kedua, mengimplementasikan dan menjaga kebiasaan SDM. Ketiga, membantu dalam pengembangan strategi organisasi. Keempat, memberi dukungan kepada manajer lini. Kelima, menangani krisis dan situasi sulit antar pekerja. Keenam, menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen. Ketujuh, bertindak sebagai pemelihara standar dan nilai organisasi. Menurut Schuler et al. 2011, pertama, meningkatkan tingkat produktivitas. Kedua, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Ketiga, memastikan organisasi memenuhi aspek hukum dan keputusan. Kegiatan umum dalam lingkungan MSDM. Pertama, perencanaan organisasi. Perencanaan SDM analisis pekerja, tim kerja, dan sistem informasi. Kedua, staffing, rekrutmen, mewawancara, promosi, pemindahan, orientasi, dan metode seleksi. Ketiga, sistem kompensasi, administrasi, kompensasi, pengupahan, tunjangan, dan program pensiun. Kesimpulan, manajemen SDM sangat penting untuk keberhasilan perusahaan. Karyawan bukan sekedar tenaga kerja, melainkan aset berharga yang perlu dikelola secara profesional. MSDM yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dan mengembangkan potensi individu. Pentingnya MSDM adalah kemampuannya dalam mengoptimalkan potensi tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Sekian, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.